Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aizulfiana dengan NIM 2017-210-138. Di sini saya akan memulai video presentasi proposal kredit dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Usaha penjualan parfum mobil atau adfresh.co yang dimiliki Bapak Muhammad Irfan telah berjalan selama 2 tahun. Lokasi usaha ini terletak di Citraland, Surabaya. Dalam waktu dekat ini diperkirakan omset penjualan parfum mobil ini meningkat drastis, sehingga calon debitur membutuhkan dana yang cukup banyak untuk menambah varian aroma atau model parfum mobil. Maka pada memorandum kredit kali ini calon debitur mengajukan fasilitas kredit installment loan dengan jenis kredit modal kerja. Struktur kredit yang diajukan adalah sebagai berikut. Jenis kredit yaitu kredit modal kerja, fasilitas installment loan, plafon sebanyak 50 juta rupiah, suku bunga 13%, profesi 0,5%, biaya adminnya Rp300.000 dan jangka waktunya selama 12 bulan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Evan Babina Sriani, NIM 2017-210306. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya mempresentasikan tentang analisis kualitatif yang pertama, yaitu aspek potensi pasar. Yang mana Adfresco ini memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang, dilihat dari segi segmentasi maupun aspek manajemen terorganisir dengan baik, sehingga usaha ini dapat bertahan kurang lebih dari 2 tahun. Kemudian yang kedua yaitu kepemilikan dan aspek manajemen. Adfresco ini murni dimiliki oleh calon debitur dan dikelola sepenuhnya oleh calon debitur Bapak Irfan sendiri, dengan dibantu oleh 5 orang staf yang terdiri dari 2 staf bagian produksi, 1 staf di bagian keuangan, dan 2 staf di bagian promosi penjualan. Selanjutnya yaitu aspek bisnis. Persaingan bisnis parfum mobil di Indonesia sekarang ini sangat marak karena banyak produksi jenis yang ditemui di pasaran. Adfresco ini dimiliki oleh calon debitur telah lama berkecimpung di dunia parfum mobil dan memiliki pelanggan tetap, sehingga dapat bertahan menghadapi produk pesaing tersebut. Selain itu, omset penjualan Adfresco ini juga mengalami peningkatan pada setiap tahunnya mencapai kurang lebih dari 180 juta di tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat kurang lebih menjadi sekitar 192 juta, sehingga tidak perlu khawatir jika bisnis ini mengalami kerugian. Kemudian aspek pemasaran. Kegiatan pemasaran dari Adfresco ini yang pertama yaitu segmentasi dan penargetan, yang mana segmentasi pasar secara geografis pelanggan parfum mobil calon debitur mencakup seluruh wilayah Indonesia. Untuk penargetan usaha ini memang ditujukan bagi remaja hingga dewasa yang memiliki mobil. Selain itu, penargetannya juga ke toko-toko menjual berbagai aksesoris mobil. Kemudian produk parfum mobil ini terdiri dari 2 jenis parfum, yaitu bentuk botol dan custom. Untuk custom ini bisa dipesan, diberi foto sesuai keinginan konsumen. Selain itu, Adfresco ini juga menyediakan aroma parfum mobil yang bervariasi, misalnya aroma bubblegum, coklat, kopi, dan lain-lain. Selanjutnya, harga. Untuk harga, parfum mobil ini dibanderol dengan harga Rp20.000 untuk bentuk botol, dan untuk bentuk custom dibanderol hingga Rp35.000. Untuk kegiatan promosi dilakukan oleh Adfresco ini secara online dengan media Bukalapak dan Instagram yang diberi nama Adfresco. Untuk distribusinya, calon debitur ini memasuk bahan baku pembuatan parfum dari rekannya sendiri dari wilayah Surabaya, terutama di daerah Ampel, kemudian diracik sendiri sesuai standar yang digunakan oleh Adfresco. Calon debitur ini selalu membeli bahan baku saat persediaannya habis. Selanjutnya yaitu aspek 7C. Aspek yang 7C yang pertama yaitu karakter, di mana karakter adalah keadaan watak atau sifat dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Nah, menurut dari wawancara dengan Bapak Irfan ini secara akun official,
Mengetahui bahwa Bapak Irfan ini memiliki kepribadian yang baik, memiliki sifat jujur, serta orangnya juga tekun dalam menjalankan usaha, serta memiliki lingkungan yang baik dan luas, dibuktikan dalam membeli bahan baku untuk usaha. Kemudian yang kedua yaitu capacity. Adalah kemampuan untuk dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh arus kas atau laba yang diharapkan pada masa yang akan datang. Bapak Irfan ini dilihat mampu mengelola usahanya dengan baik, dapat memproduksi barang yang dijualnya, memiliki strategi pemasaran yang mudah dijangkau oleh konsumennya, serta penghasilan yang diperolehnya semakin bertambah dari tahun ke tahun, maka dapat disimpulkan bahwa Bapak Irfan mampu mengelola usahanya dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu kapital, adalah berkaitan berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Pada struktur modalnya, kami melihat dari aset Bapak Irfan yaitu kendaraan yang dimilikinya, apakah milik sendiri atau milik orang lain, serta kepemilikan tempat usahanya apakah masih sewa atau sudah milik sendiri. Dari aspek tersebut kami dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan kredit. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Atria Henry Resinata dengan NIM 2017-210447. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai aspek 7C. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai 3 aspek 7C. Yang pertama, karakter, kemudian capacity, dan kapital. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu condition of economy. Condition of economy ini adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian suatu saat, yang dapat kemungkinan bisa mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur. Nah, pada saat ini seperti yang kita ketahui, yaitu pandemi COVID-19. Nah, banyak perusahaan tentunya atau usaha-usaha UMKM yang tentunya pendapatannya mengalami penurunan akibat dari situasi seperti ini. Nah, seperti hal yang sama, yaitu calon debitur kami, yaitu Art Fresco, mengalami penurunan pendapatan juga. Nah, namun pemilik dari usaha ini, yaitu Bapak Irfan, mampu berinovasi dengan cara menjual produknya secara online, dan ini tetap membuat usahanya berjalan dengan baik. Artinya Bapak Irfan ini memiliki plan untuk bagaimana menghadapi situasi seperti sekarang ini. Kemudian kolateral. Nah, kolateral adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan atau jaminan bila terjadi wan prestasi atau ketidakmampuan debitur untuk melunasi pinjamannya. Nah, berdasarkan dari pinjaman yang diberikan, maksud saya berdasarkan dari jaminan yang diberikan Bapak Irfan untuk dapat mengajukan kredit usaha, sangat menentukan dalam pembiayaan kredit. Nah, jaminan yang diberikan Bapak Irfan ini berupa kendaraan motor Kawasaki Ninja 250cc tahun 2017. Kemudian coverage of insurance. Nah, coverage of insurance ini adalah upaya perlindungan terhadap pinjaman yang disalurkan kepada Bapak Irfan. Jika mengalami kegagalan dalam membayar kredit, pihak asuransi ini dapat membayar sesuai kesepakatan dari jumlah kredit yang ditawarkan. Dan yang aspek terakhir dari aspek 7C yaitu constraint. Nah, constraint ini adalah kendala atau hambatan, baik peraturan resmi dan kebiasaan yang berlaku di umum seperti di masyarakat, agar kredit ini tidak mengalami gangguan nantinya. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Yang pertama, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini yaitu laporan laba rugi dari Art Fresco untuk periode 31 Mei 2020. Yang pertama yaitu penjualan dari Art Fresco sendiri ini sebesar 75 juta. Kemudian HPP diperoleh sebesar 30 juta dan mendapatkan laba kotor sebesar 45 juta. Kemudian biaya operasional mulai dari gaji karyawan, listrik, air, telepon, biaya wifi atau biaya internet, kemudian biaya transportasi dan biaya lain dengan total biaya operasional tersebut sebesar 25 juta. Kemudian mendapatkan laba bersih sebelum pajak yaitu sebesar
20 juta dari laba kotor, kemudian dikurangi biaya operasional. Dan pajak sendiri sebesar 2 juta. Kemudian mendapatkan hasil laba bersih senilai 18 juta. Selanjutnya yaitu neraca dari Adfresco sendiri untuk periode 31 Mei 2020. Di sisi aktiva yaitu mulai dari kas sebesar 15.500.000, kemudian persediaan sebesar 40 juta. Kemudian mendapatkan aktiva lancar sebesar 55.500.000. Kemudian ada kendaraan senilai 60 juta rupiah. Kemudian aktiva tetapnya senilai 115 juta 500. Kemudian di sisi pasiva, Adfresco ini tidak memiliki hutang. Kemudian di bawahnya ada modal sebesar 100 juta, kemudian laba berjalan senilai 15.500.000 dan mendapatkan total modal sebesar 115.500.000. Nah, di sisi aktiva, maksud saya total aktiva dan pasiva ini seimbang, yaitu senilai 115.500.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Wilya Brianti dengan NIM 2017-210-630. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Nah, yang pertama adalah rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu sendiri adalah rasio di mana untuk mengetahui sejauh mana perusahaan ini dapat melunasi kewajiban yang akan jatuh tempo. Nah, di sini rasio likuiditas ada dua, yaitu yang pertama current ratio atau CR dan kedua quick ratio. Nah, untuk aset. Nah, di sini untuk Adfresh.co ini karena belum menggunakan utang, maka dan-dannya ini kami hitung menghasilkan satu. Rasio yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan ini dapat memperoleh laba. Nah, di sini ada tiga, yaitu pertama ada ROA, ROE, dan NPM. Nah, di sini untuk mengukur ROA adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Ini menghasilkan 0,16. Sedangkan untuk ROE yaitu dengan rumus laba bersih dibagi dengan total modal ekuitas menghasilkan 0,16. Sedangkan untuk yang NPM dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan bersih menghasilkan NPM 0,24. Kemudian selanjutnya adalah perputaran aset. Nah, di sini untuk perputaran aset ini digunakan untuk perusahaan untuk mengukur seberapa efektifkah total aset tetap untuk mendukung penjualan. Nah, di sini untuk usaha Adfresh.co ini perputaran aset diperoleh dari penjualan bersih dibagi dengan total aset menghasilkan 0,65. Kemudian selanjutnya adalah perputaran persediaan. Nah, perputaran persediaan ini digunakan perusahaan untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan mengelola usahanya. Nah, dalam usaha Adfresh.co ini perputaran persediaan diperoleh dari harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan yang menghasilkan perputaran persediaan sebesar 0,75. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sapnaro Rajeng Maharani dengan NIM 2017-210-758. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang analisa risiko. Nah, yang pertama di sini ada kepemilikan. Dari segi kepemilikan tidak ada risiko karena usaha ini murni dimiliki oleh Bapak Irfan dan Nicholas secara pribadi dan dikembangkan oleh Bapak Irfan sendiri. Lalu yang kedua ada bisnis. Nah, dari segi bisnis ini usaha parfum Adfresh.co masih cukup menguntungkan karena parfum mobil ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan roda 4. Kompetitor di bidang usaha ini cukup banyak, namun dengan harga yang lebih murah dan memiliki pelanggan yang tetap, Adfresh.co ini tetap dapat eksis dan memiliki pelanggan yang loyal. Dan yang selanjutnya adalah rekomendasi. Kelompok kami memberikan rekomendasi yang pertama yaitu kegiatan usaha Adfresh.co ini berjalan baik dan menguntungkan. Dan yang kedua, jaminan sangat baik dan mengcover seluruh pinjaman. Dan yang terakhir,
Karakter yang bersangkutan sangat baik, terbuka, dan ramah. Terima kasih.